أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu menganugerahkan kepada kita sekalian curahan rahmat, terutama hidayahnya, maafnya, kemudian juga taubahnya, sehingga kita akan selalu berproses menyempurna, apakah dari kurang menuju ke kesempurnaan atau dari kesempurnaan minimal kepada kesempurnaan maksimal. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita, yaitu akhlak dan irfan. Pada kajian yang telah lalu kita telah membahas daya-daya yang ada pada roh kita, tepatnya yaitu manfaat daripada roh yang kami mulai dari penjelasan mengenai syahwat atau kelezatan, daya kelezatan atau daya melezati, apakah berupa makanan atau birahi atau lebih umum dari itu seperti jabatan, posisi dan seterusnya. Walhasil yang dimaksudkan adalah yang menyangkut dengan keduniaan material. Dan pada kesempatan itu telah kita berikan semacam telah kita ketahui bersama semacam globalisasi daripada pandangan, dua pandangan dari dua golongan manusia, yang mana kalau orang memaksimalkan akalnya, maka syahwat ini atau daya lezat ini akan menjadi terkontrol olehnya, sehingga penyalurannya hanya kepada hal-hal yang bersifat katakanlah emergensi atau daruriyat, kepada hal yang berupa darurah atau emergensi atau yang pokok-pokok daripada penyaluran yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjadikannya semacam tujuan hidup atau target kehidupan, karena hal semacam itu akan merugikan dirinya, merugikan akalnya, dan merugikan tujuan hidupnya. Karena hidup ini sebagaimana ada dalam riwayat, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah tempat bercocok tanam untuk akhirat kita. Jadi kalau kita hidup di dunia hanya untuk kepentingan dunia, maka ini merupakan membatalkan falsafah hidup penciptaan kita sebagai manusia. Ini orang yang berakal. Jadi orang yang memaksimalkan akalnya sudah tentu dengan ilmu. Yang disebut akal ini bukan akal-akalan, tapi akal argumentatif. Yani akal yang diisi dengan tadabbur, dengan ta'lim, dengan pendidikan, dan istilahnya ta'lim wa ta'allum, yani pendidikan. Kalau bahasa falsafahnya itu yang argumentatif. Apakah argumennya itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah,
atau bersumber pada kaidah akliyah yang badihiyat, yang daruriyat, yang necessary knowledge, yakni yang yang mudah dipahami. Nah, ketika pernyataan-pernyataan menyangkut apa saja, lalu argumentasinya, premis mayor atau minornya, itu begitu rupa berantai sampai kepada suatu premis atau suatu dalil argumentasi yang manusia untuk mempercayainya atau menolaknya tidak perlu kepada perenungan, itu yang disebut ilmu mudah, necessary knowledge atau daruriyat, badihiyat. Nah, ketika argumentasinya seperti itu, maka insya Allah akan jauh dari kesalahan. Dan kalaulah dalam 1/1000 kemungkinan ada kesalahan, insya Allah masih akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi akal ini harus diisi dengan ilmu. Kemudian dengan akal yang memiliki ilmu itu mengontrol yang namanya syahwat ini atau daya lesat. Nah, orang yang hidup di golongan ini, maka ia akan mengontrol daya kelezatan ini sehingga tersalur kepada yang pokok-pokoknya saja, yang emergensi saja, yang berupa keharusan saja. Jadi bukan memanjakan jiwanya untuk melezati itu, kemudian apalagi nauzubillah dijadikan tujuan hidup. Misalnya saya hidup untuk berusaha bagaimana mungkin saya bisa hidup tentram, sehat, dapat rumah, kendaraan misalnya, kemudian jabatan dan seterusnya. Nah, itu tidak dijadikannya semacam cita-cita. Cita-cita kehidupan orang berakal adalah bagaimana dia berhasil nanti di akhirat. Jadi setiap hari dia susah dan mencari ilmu untuk mengoreksi dirinya sehingga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melalui argumentasi dan pemahaman daripada akal tersebut, tidak menggunakan perasaan. Jadi setiap hari golongan ini, setiap saat gundah gulananya hanya kepada masalah jangan sampai saya tidak diterima, jangan sampai salah perbuatan saya, akidah saya, bisnis saya dan seterusnya. Jadi punya rumah, punya mobil, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu, tapi tidak dijadikan fokus kehidupannya. Seperti tidur lah. Jadi makan itu seperti tidur lah. Ini orang tidur, bagaimana orang tidak bercita-cita untuk tidur. Hidup ini tidak bercita-cita untuk punya rumah. Dia bekerja sesuai dengan taklif, dengan keadaan situasi keseharian, dan sebagai insan yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga dirinya dan sanak keluarganya, maka dia seyogianya untuk berusaha keras dalam katakanlah mencukupi kehidupan dunianya. Tapi itu pun dengan niat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena suka terhadap kendaraan, terhadap uang dan jabatan itu. Ini bedanya. Jadi dia hanya melaksanakan apa adanya sesuai dengan perintah Allah, dan pikirannya, konsentrasinya setiap hari hanya kepada bagaimana ia bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dalam riwayat dikatakan bahwa jangan terlalu yakin diri bahwa kamu sudah diterima oleh Allah, karena orang yang memiliki keyakinan seperti itu merupakan makanan empuk bagi setan. Jadi merupakan, kalau dalam letterlessnya, dalam riwayat itu merupakan buruan yang paling enak buat iblis. Jadi orang yang sudah merasa yakin 100% aman sudah masuk surga, nah itu merupakan orang yang gampang dijebak oleh setan, diburu oleh iblis. Jadi
Kita harus selalu introspeksi pada diri kita setiap hari. Nah, orang berakal selalu ngecek dirinya. Memang tidak boleh putus asa, karena putus asa itu juga dosa besar. Saya sudah nggak bisa baik lagi. Saya sudah tidak bisa naik lagi. Saya sudah basah kuyup dengan dosa. Nah, itu tidak boleh orang putus asa. Pernah ada dalam riwayat dikatakan ada orang yang telah membunuh sekian orang. Lalu orang itu Muslim, tapi setelah itu setelah membunuh banyak orang itu, dia tidak lagi melakukan perbuatan seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Ditanya sama Imam Ridha alaihissalam tentang orang itu, lalu sahabat Imam Ridha mengatakan bahwa orang itu sudah tidak sholat lagi segala macam, karena dia merasa banyak dosa dan sudah tidak bisa diampun lagi, dan abadi di neraka dan seterusnya, karena sudah membunuh kalau nggak salah 40 orang waktu itu. Apa kata Imam Ridha alaihissalam? Beliau mengatakan putus asanya itu lebih besar dosanya dari yang dia telah lakukan itu. Jadi orang tidak boleh putus asa, tapi tidak boleh juga terlalu yakin terhadap kebenaran dirinya. Jadi kalau memang kita sudah punya argumentasi akliyah, Quran dan riwayat yang memang sudah dipahami secara akliyah dan argumentatif, sebab perbedaan muslimin tidak memakai selain Quran dan riwayat, tapi buktinya masih berbeda-beda. Itu tandanya pemahamannya ada yang salah, ada yang benar, atau salah semuanya. Karena kalau kontradiksi tidak mungkin benar semua, bertentangan. Jadi yang satu haram, yang satu halal, tidak mungkin benar semua. Pasti yang satu benar, yang satu salah. Atau salah dua-duanya, yang tidak haram dan tidak halal dalam artian hukum yang 5, yakni mubah, sunnah, makruh, dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara hukum, misalnya ada yang mengatakan wajib, umpamanya ada yang mengatakan haram. Nah, bisa salah dua-duanya. Jadi kalau haram sama halal mungkin boleh dikatakan bahwa itu tidak ada jalan tengahnya. Ya, kalau bukan halal ya haram misalnya, secara global. Tapi kalau kita bicara hukum yang 5, maka sebagian orang mengatakan wajib, sebagian orang mengatakan haram. Mungkin hukumnya halal, mungkin hukumnya makruh, mungkin hukumnya sunnah. Ala kulli hal, jadi jangan karena kita merasa berdasarkan kepada Quran dan riwayat, kita meyakini kebenaran kita lalu tidak curiga terhadap kesalahan kita. Itu merupakan kesalahan besar dan merupakan buruan yang paling empuk bagi iblis. Jadi memakai Quran, memakai riwayat, tidak ada keraguan bahwa orang yang memakai Quran dan riwayat itu sudah pasti benar. Tapi Quran yang Quran, riwayat yang riwayat. Yakni Quran yang betul dimaukan Allah maknanya, dan riwayat yang betul dimaukan oleh Rasulullah maknanya. Tapi kalau Quran dan riwayat yang kita pahami, belum tentu pemahaman kita benar. Nah, kita bisa mendakwa saya memakai ayat ini, lalu saya menyimpulkan seperti ini. Nah, itu kesimpulan saya belum tentu benar. Jadi kalau kita meyakini pasti benar, maka itu kesalahan besar dan merupakan buruan yang sangat empuk bagi iblis. Ini golongan pertama. Jadi bagaimana perhatiannya, tujuannya, gundah gulananya itu fokus daripada kehidupannya. Arah daripada kehidupannya itu adalah menentu, yaitu akhirat.
bukan dunia. Tapi orang golongan kedua ini kan sudah kita bagi kemarin dengan golongan yang tidak memperhatikan haram halal, ada yang memperhatikan haram halal. Tapi fokus kehidupannya, perasaan daripada dirinya itu gundah gulananya, sedih dan bahagianya ukurannya kepada masalah-masalah dunia. Jadi kalau dia maksiat tidak terlalu sedih, tapi kalau misalnya berusaha kemudian usahanya bangkrut, dia sedih luar biasa. Sholat tidak khusyuk, dia tidak terlalu sedih. Tapi misalnya tidak enak makan, dia sedih, dia cari makanan yang enak. Begitu. Jadi bagi dia, ini golongan kedua ini, keberhasilan itu adalah, jadi kebahagiaan itu adalah mendapatkan semuanya di dunia ini, kesehatan, termasuk harta, dan kalau bisa, misalnya posisi atau pangkat. Seperti saya katakan tadi, sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak lezat, tidak terlalu sedih, atau tidak sedih sama sekali, atau merasa dia sudah mantap dan sudah diterima oleh Allah karena sudah melakukan sholat, sebagaimana golongan pertama tadi. Atau golongan orang yang bukan golongan pertama, golongan orang yang sok mantap terhadap, sok merasa benar atau berlebih-lebihan percayaannya, tidak pakai argumentatif terhadap kebenaran dirinya, ini juga berbahaya. Jadi gundah gulananya, fokus kehidupannya, golongan kedua ini adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan hidup. Arti kesejahteraan hidup bagi mereka sehat, kemudian rezekinya lancar, kemudian kalau bisa posisinya juga di masyarakat. Kesedihannya juga demikian. Sedihnya hilangnya semua itu, hilangnya kesehatan, hilangnya harta dan hilangnya pangkat. Jadi kalau usahanya bangkrut dia sedih. Kalau sholatnya misalnya terlambat atau sholatnya tidak khusyuk dan seterusnya, dia tidak sedih atau kurang sedihnya. Supaya dia tidak kehilangan sehatnya, dia misalnya diet, menjaga sekali makanan, tidak makan yang banyak kolesterol, tidak makan misalnya yang banyak mengandung garam, yang menyebabkan misalnya darah tinggi, kopi dikurangi, garam dikurangi, gula dikurangi, kolesterol dikurangi. Sampai kadang-kadang orang makan vegetarian, jadi makan buah-buahan, daun-daunan, sudah itu. Untuk menjaga kelanggengan sehatnya. Mungkin wali juga begitu, tidak ada masalah, tapi bukan karena dia suka sehat, karena tanggung jawab yang diberikan kepada Allah. Jadi fokus daripada golongan pertama yang menggunakan akal, tidak menjadikan urusan dunia ini fokus dan penting bagi dirinya. Jadi kalau dikerjakan itu sekedar bersifat aksidental, bukan bersifat substansial. Jadi bukan zat atau bukan tujuan pokok dari hidup ini, sampingnya sekunder, semacam sekunder, bukan urusan primer. Urusan primer urusan akhirat. Tapi golongan kedua ini tidak. Makanya dia diet, berusaha menjaga makan dan sebagainya. Tapi ruhnya tidak diperhatikan. Apa yang membuat ruhnya sakit? Banyak kolesterol umpamanya, banyak ngomong, ghibah misalnya, mendengar lagu-lagu umpamanya yang diharamkan Allah, lagu-lagu yang diharamkan, atau menonton yang diharamkan dan seterusnya, ngobrol yang sia-sia. Jadi kalau orang golongan pertama yang orang akal, dia akan melakukan diet setiap hari terhadap urusan-urusan rohaniahnya. Bagaimana supaya tidak tercemari dengan penyakit-penyakit rohaniah. Tapi kalau golongan kedua, yakni yang kurang menggunakan akalnya atau tidak menggunakan akalnya sesuai dengan tingkatan masing-masing, maka dia melakukan segala sesuatunya untuk kepentingan dunianya.
Dunia halal yang saya maksudkan di sini. Nah, jadi dia melakukan diet dan seterusnya, hati-hati makan, hati-hati minum, supaya tidak jatuh sakit. Nah, kalau para aulia atau orang-orang yang berakal, itu bagaimana dia diet terhadap masalah-masalah yang atau dari masalah-masalah yang dapat merusak rohaniahnya. Sedangkan urusan dunianya, dia melakukan sesuai dengan kewajarannya yang akliyah, yang uruf, yang sesuai dengan ukuran umum, dan masyru', yakni sesuai dengan syariat. Kemudian hal itu tidak dijadikannya fokus kehidupan, konsentrasi pikiran, jadi konsentrasinya kepada misalnya akhirat. Oleh karena itu doa, makna daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah untuk golongan berakal, yakni apa? Saya sehat atau sakit, kaya atau miskin, banyak teman atau sendiri, ya Allah, jadikanlah saya orang beriman dan takwa. Ini di dunia hasanah takwa. Apakah dia sakit atau sehat? Sudah tentu kalau sakit, dia tidak menjaga penyakit, bukan makan kotor. Karena orang beriman, takwa, akan mengamalkan an-nadzafatu minal iman. Dia akan menjaga mudarat atau penyakit-penyakit, dia akan jaga dari semua yang merugikan dirinya. Tapi karena Allah dia lakukan, bukan karena suka kepada sehatnya. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam keadaan apapun jadikan saya orang beriman dan takwa. Gitu. Tapi kalau golongan yang kedua, yang tidak menggunakan akal atau kurang menggunakan akal, yang malah banyak menggunakan perasaan, maka Rabbana atina fid dunya hasanahnya yang dipikirkan apa? Fid dunya hasanah, yakni dapat kerjanya tambah maju, bisnisnya tambah maju, sehat, dan rumahnya tambah besar, kendaraannya semakin mahal misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau punya sepeda motor, dari sepeda motor ke mobil yang murah, dari mobil murah ke mobil mahal, itu yang dipandang. Sehingga kalau dia dapatkan semua, dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dan Allah memang akan kasih. Kalau kamu minta kepada aku dunia, aku akan kasih. Di Quran Allah berfirman seperti itu. Kalau engkau meminta akhirat, maka saya juga akan memberikan kepadamu. Malah dunianya juga. Karena apa? Orang ketika dia sudah tidak memerlukan kepada dunia, maka kaya bagi dia sudah berubah definisi. Bagi dia, yakni bagi orang yang golongan pertama, kaya yakni merasa cukup. Tapi golongan kedua, kaya yakni berkecukupan. Golongan berakal, orang yang menggunakan akalnya, yang mengontrol daya-daya lainnya adalah tidak merasa kurang, tapi kaya bagi golongan kedua adalah tidak kekurangan. Jadi berbeda jauh antara dua definisi ini. Jadi kalau yang pertama, biarpun makan dengan nasi dan tempe, asalkan dia sudah berusaha, ternyata dan berusahanya pun karena Allah, bukan karena suka kepada katakanlah nasi dan daging. Dia berusaha bukan karena dia suka nasi dan daging, tapi karena Allah menyuruh berusaha. Lalu belum mendapatkan, sementara yang didapatkan hanya misalnya nasi dan tempe, karena dia tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah, maka apa yang dihadapi dia sekarang, yang nasi dan tempe itu tidak menjadi masalah bagi dia. Yang menjadi masalah bagi dia adalah bagaimana dia mewujudkan kehendak Allah dalam dirinya, yaitu berusaha secara wajar. Nah, jadi ketika dia dapat umpamanya sekedar nasi dan tempe,
maka dia tidak merasa sedih. Jadi dia merasa tidak kurang apapun. Tapi golongan kedua, kalau kaya, yakni apa yang disebut kaya tidak kekurangan. Ini kepingin ayam ada, kepingin daging ada, kepingin lauk pauk yang beragam juga ada. Misalnya, nah itu definisi dia, yakni tidak kurang apapun. Walaupun itu juga memiliki ukuran masing-masing sesuai dengan standar kehidupan masing-masing orang. Jadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Fid dunya hasanah bisa dua ukuran, yakni selalu dalam keadaan iman dan takwa dalam keadaan apapun. Kemudian fid dunya hasanah bagi golongan kedua adalah tidak kekurangan apapun, baik dari sisi harta, kesehatan, atau posisi di masyarakat. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa daya melezati atau daya syahwat ini adalah fitrawi manusia, dan bagi daya syahwat ini yang penting cocok dengan dirinya, cocok dengan seleranya. Tidak penting itu sesuai dengan agama atau tidak, sesuai dengan akal atau tidak. Oleh karena itu daya lezat ini bisa sesuai dengan apa yang ditentukan Allah dalam syariat dan sesuai dengan akal manusia. Maka daya lezat di sini akan menjadi abdi bagi akal dan syariat. Tapi kalau dia tidak bisa diatur oleh akal, maka dia akan menjadi abdi daya yang lain, yakni daya ghadabiyah, yakni daya emosional, dan daya wahmi, yakni daya semacam daya khayal. Sebagaimana insyaallah pada pelajaran berikutnya kita akan jelaskan. Oleh karena itu, kalau sudah menjadi daya ghadabiyah, emosional, dan daya wahmi ini, maka sangat berbahaya sekali, karena bagi daya lezat ini hanya satu, yakni sesuai dengan seleranya. Apa yang tidak sesuai dia tolak. Pahit misalnya dia tolak, penderitaan tolak, sakit dia tolak. Apa yang dia suka, manis, sehat, kaya, dihormati orang, maka dia akan terima. Dan semoga Allah memberikan daya kepada kita supaya dapat mengontrol apa yang disebut dengan daya lezat ini, sehingga dia tidak liar dan tidak menjadi abdi daripada daya emosional kita dan daya wahmi kita, tapi menjadi abdi daripada akal kita dan syariat Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.